Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan semangat bagi kita semuanya. Semangat sekali saya pagi hari ini. Kenapa? Karena ada suasana yang begitu menggembirakan dan patut kita syukuri. Karena hari ini kita memperingati Hari Bayangkara ke-75 tahun 2021. Narasumber kita dari kepolisian, beliau adalah Bapak Ibtu Muhammad Amin selaku Kasubag Humas Polresta Parepare. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat. Biasanya kalau kita ngomong sama Bapak Polisi atau Bapak TNI semangat, ulang lagi ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Luar biasa. Kalau ngomong dari Bapak Polisi, Bapak Tentara itu selalu semangat patriotismenya itu begitu membakar jiwa kita gitu. Apalagi di Hari Bayangkara. Selamat hari jadi untuk seluruh teman-teman Bapak Ibu Polisi dimanapun berada di pelosok Nusantara dimanapun ya. Selamat Hari Bayangkara ke-75 untuk usia yang sangat matang tentunya. Mungkin di tahun ini ada, bahkan sudah 2 tahun terakhir mungkin Bapak ya, ada situasi yang berbeda. Nah untuk di Parepare sendiri melihat bagaimana kemudian Polri, TNI dan pemerintah kota saling bersinergi, saling harmonis untuk bagaimana kita sama-sama menyikapi situasi pandemi yang sekarang terjadi. Silakan Bapak. Baik, pertama-tama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya selaku Kasubag Humas Polres Parepare mewakili Bapak Kapolres mengucapkan terima kasih banyak kepada TV Peduli Parepare karena mau mengundang kembali hadir di TV Peduli. Berkaitan dengan kami selaku anggota Polri mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Parepare yang selama ini terus berpartisipasi mendukung kegiatan Polri yang selama ini kita laksanakan. Berkaitan dengan yang Mbak tadi sampaikan, masalah sinergitas antara Pemda, TNI, Polri, alhamdulillah di Parepare ini sangat solid. Bahkan hampir kita temukan di setiap hari, apalagi di masa pandemi ini selama kurang lebih 2 tahun. Mengacu dari perintah pimpinan mulai dari tingkat Mabes Polri, Polda sampai ke Polres, kita dituntut terus bersinergi dari Pemda, jajaran Pemda, TNI, Polri, terus-menerus melakukan upaya bagaimana kita bersama-sama bersatu padu menekan tingkat penyebaran COVID di 2021 ini. Ya, Pak? Iya, tentunya ini adalah sebuah tanggung jawab bersama. Dan salah satu sebelum kita ngomongin tentang bagaimana situasi pandemi, kemudian bagaimana teman-teman dari Polri sangat memberikan full support, betul-betul turun gunung ya bersama-sama dengan stakeholder terkait untuk lebih membuat situasi Parepare lebih aman begitu. Kita pengen ini dulu, kita kan tahu nih Polri ini luar biasa. Kita lihat sendiri, polisi teman tak gitu. Polisi teman kita. Jadi polisi itu selalu ada di tengah-tengah masyarakat mengabdi dan mengayomi. Ini kalau di Parepare Pak, saya pribadi jalan di Parepare itu jam 2 malam, jam 3 nggak ada apa-apa. Gitu kan, alhamdulillah. Semuanya aman. Bahkan masih ada Bapak polisi yang masih patroli tengah malam menertibkan. Ini bagaimana kemudian kita bisa mempertahankan situasi begini Pak? Silakan. Ya. Kami dari pihak kepolisian, di samping itu tugas pokok kami menjaga keamanan, terutama di kota Parepare. Kami juga sangat meminta dukungan dan support kepada masyarakat, agar masyarakat lebih peduli terhadap keamanan kita bersama. Salah satu contoh mungkin agar masyarakat kembali mengaktifkan pos kamling yang ada di lingkungannya masing-masing. Di samping kami di Polri ini sudah mengaktifkan kembali panggilan call center 110. Masyarakat bisa mengakses panggilan tersebut. Insya Allah 1 kali 24 jam akan kita respon panggilan tersebut. Demikian Mbak. Baik, selalu ada di tengah-tengah masyarakat. Baik, ini ada yang masuk nih di fanpage Facebook nanyain nih Pak, buat Bapak Kasubag. Ini mohon penertiban bagaimana ini Pak, tanggapannya masih ada anak-anak muda kita yang
tidak mengindahkan protokol kesehatan, terutama masih ada yang balapan di malam-malam Pak, main kucing-kucingan nih, seperti apa? Langsung saja kita bahas nih. Betul, itu tidak dipungkiri bahwa di Parepare ini, utamanya pada saat malam minggu, anak muda kita ini sering berkumpul dengan kendaraan roda duanya. Bahkan ada beberapa titik di wilayah Parepare ini, anak-anak sering ngumpul, bahkan disinyalir dan melakukan balap liar. Ini kenakalan remaja yang sudah menjadi atensi Bapak Kapolres, bahwa terutama di malam minggu. Jadi Bapak Kapolres memerintahkan personil terutama Satlantas untuk melakukan mapping dan melakukan penjagaan dan mengawasi anak-anak kita agar tidak melakukan balap liar. Gitu, Mbak. Oke, baik. Nah, ini kemudian kembali lagi sebagai mitra daripada masyarakat. Betul. Kemudian bagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kasubag tadi sinergitasnya yang luar biasa dengan seluruh stakeholder yang terkait gitu kan, dan selalu ada untuk di tengah masyarakat. Baik, ini kan sekarang situasi pandemi, apalagi di Hari Bayangkara, mungkin ada kegiatan yang istimewa tidak Pak di peringatan hari ulang tahun yang ke-75 ini untuk Polresta Parepare sendiri? Silakan, seperti apa? Perlu kami sampaikan bahwa perintah Bapak Kapolri, Kapolda dilaksanakan oleh Bapak Kapolres dan seluruh jajaran, bahwa dalam rangka Hari Bayangkara ke-75 ini Bapak Kapolri mencanangkan 1 juta vaksin dalam rangka Hari Bayangkara yang dilaksanakan mulai tanggal 26 sampai tanggal 29. Khusus di Parepare sendiri, Bapak Kapolres mendapat jatah 2.500 vaksin, Mbak, yang dilaksanakan vaksin di wilayah Parepare. Setelah kita konsultasikan atau bersinergi dengan Dinas Kesehatan di TNI, 2.500 itu kita berhasil bagi menjadi 9 titik lokasi untuk kegiatan vaksinasi yang sepenuhnya didukung oleh Dinas Kesehatan Parepare. Alhamdulillah dari target 2.500 di target waktu vaksinasi selama 4 hari, alhamdulillah terpenuhi hanya 2 hari, Mbak. 2 hari di 9 titik itu. Bahkan masih banyak masyarakat yang ingin divaksin di Hari Bayangkara ke-75 ini. Cuma karena persediaan dari Makassar, dari suplai vaksinnya gitu ya. Vaksinnya memang hanya di target 2.500. Makanya kita hanya laksanakan selama 2 hari, Mbak. Oke, jadi mulai kapan, Pak? Mulai tanggal 26 sampai tanggal 20, hanya 2 hari saja. 2 hari, 27? 26, habis? 27, habis. Bahkan masih banyak yang ingin divaksin. Jadi antusiasnya ini luar biasa, Bapak ya? Antusias luar biasa. Karena sudah habis, masih banyak yang ingin. Mungkin beda kali ya, karena Bapak polisi yang memperagakan. Jadi ini ya, tapi terlepas apapun itu kita tentunya patut bersyukur ya. Ini sebuah bisa dikatakan kembali lagi menerjemahkan bahwa memang Polri selalu ada di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya bukti nyata ada 1 juta vaksin yang dicanangkan, bahkan melebihi yang dicanangkan oleh Bapak Kapolri. Baik, kita jeda dulu Bapak izin. Saudara jangan kemana-mana, saya masih akan segera kembali dengan Bapak Kasubag Humas Polresta Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage
Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Baik, saudara, Anda masih bersama kami, bersama Bapak Polisi ada di samping kiri. Polisi teman tak ini kalau kita ya di Sulawesi Selatan. Ini juga banyak sekali statement bahwa terima kasih Bapak Polisi senantiasa berada di hati rakyat, selamat ulang tahun ya. Kemudian sehat-sehat terus Ki Bapak Polisi untuk mengamankan Parepare. Ya, luar biasa ini animo masyarakat yang sampai ke kita. Kemudian ini temanya menarik saudara, seputar bagaimana transformasi Polri yang presisi mendukung percepatan penanganan COVID-19 untuk masyarakat yang sehat dan pemulihan ekonomi nasional menuju Indonesia maju. Ih, keren sekali judulnya Bapak. Silahkan langsung ditanggapi. Iya, berkaitan dengan COVID ini, kita merasakan betul di Parepare selama kurang lebih 2 tahun ini. Kami dari Polri bersinergi bersama Pemda, terutama TNI, terus melakukan upaya dan mengedukasi kepada masyarakat. Karena di akhir-akhir ini tingkat tingkat kepatuhan masyarakat kembali menurun akhir-akhir ini. Ya, tingkat kepatuhan masyarakat terutama dalam hal protokol kesehatan. Kami tidak henti-hentinya melakukan dan turun terus ke jalan untuk mengedukasi masyarakat. Bahkan terakhir Mbak, 2 hari yang lalu kita melaksanakan justisi di beberapa titik hanya dalam waktu tidak sampai setengah jam. Masker yang kita siapkan kurang lebih 500 pasang habis karena masyarakat kembali ke tidak mengindahkan kembali protokol kesehatan itu sendiri. Ada beberapa titik yang kita bagikan termasuk di tempatnya itu di Patun Ainun, kemudian bundaran air mancur di depan Pertamina. Tidak sampai kurang lebih 20 menit masker yang kita siapkan kurang lebih 500 habis karena rata-rata masyarakat pengendara baik roda 2 maupun roda 4 sudah banyak Mbak yang tidak menggunakan masker. Iya benar-benar. Gitu. Iya, tentunya ini harus menjadi catatan bersama karena kita melihat banyak kasus-kasus baru ya, dan di beberapa daerah bahkan ada kota di Indonesia yang memang terpaksa harus masuk di zona merah kembali karena membeludaknya kasus COVID varian baru yaitu Delta ini. Nah kemudian Bapak ini berkaitan dengan tadi, kalau saya menarik lurus secara ini ya, bahwa habisnya masker karena turunnya kepatuhan seperti itu, tentunya ini harus menjadi perhatian ekstra lagi. Nah, apakah dalam waktu dekat ini mungkin ada kegiatan preventif yang ini dilakukan oleh Polri, TNI dan juga pemerintah kota Pak dalam waktu dekat, karena kita sudah ada kasus-kasus baru lagi ini untuk di Kota Parepare?
Ya, betul sekali. Mungkin dalam waktu dekat ini kita akan intensifkan kembali kegiatan di lapangan. Termasuk itu tadi ya, operasi justisi yang sering kita lakukan bersama-sama. Pemda, TNI bersama Polri melakukan kegiatan patroli, baik itu mendatangi tempat kegiatan masyarakat termasuk pertokoan, tempat keramaian, bahkan pasar. Kita mungkin dalam waktu dekat kita akan laksanakan kembali, mengingat terakhir ini disinyalir bahwa di Parepare ada lagi terkonfirmasi COVID-19. Wah, ada lagi yang masuk. Selamat ulang tahun Kepolisian Republik Indonesia. Semangat terus mengabdi untuk masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini balik lagi nih Pak seputar penanganan COVID. Itu kan memang sekarang agak sedikit setelah naik kemudian melandai, kemudian kita masuk di zona hijau, tidak sedikit masyarakat kita yang terlena dalam situasi itu. Nah, ini kemudian Polri hadir di tengah masyarakat. Kalau kemarin itu bagaimana animo masyarakat ketika kembali ada operasi-operasi justisi? Kan kita tahu Bapak, karakter masyarakat kita yang kritis dan seperti apa. Bagaimana bentuk pendekatan yang dilakukan oleh teman-teman Polres? Iya, masyarakat kita memang seperti itu. Diketuk dulu, diberi contoh, dinasihati, baru ada yang mau mengingat kembali. Karena ini tergantung kepatutan kita sendiri. Masyarakat harus terus diingatkan, diedukasi, disampaikan, diberi contoh agar mau melaksanakan protokol kesehatan itu sendiri. Terutama pada saat masyarakat akan beraktivitas, melakukan kegiatan, agar betul-betul protokol kesehatan itu dijaga. Ya, disinilah bentuk kepedulian kami sebagai anggota Polri bersama Pemda dan TNI hadir di tengah-tengah masyarakat, tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya, dan tidak ada capeknya mengingatkan terus kepada masyarakat, baik itu melalui langsung, melalui di media, tetap kita gaungkan masalah protokol kesehatan. Oke, ini ada pertanyaan nih. Tadi temanya transformasi Polri yang presisi. Ada yang bertanya, presisi ini apa Bapak Polisi? Ya. Ini transisi tahu gitu kan. Presisi apa nih? Jangan saya yang jawab, Bapak Polisi ada yang jawab, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Presisi itu adalah program Bapak Kapolri kita. Presisi itu adalah kepanjangan dari singkatan dari prediktif, responsibilitas, transparansi yang berkeadilan. Wah, luar biasa, luar biasa. Ini bagaimana bentuk kemudian full support, tentunya ini sudah dicanangkan oleh Bapak Kapolri, kemudian di Parepare sendiri. Bagaimana polisi-polisi di Parepare betul-betul prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Ini penting untuk dirasakan oleh masyarakatnya seperti apa? Ini penasaran nih masyarakat kita. Jadi kami termasuk itu perintah dari Bapak Kapolri dari atas sampai ke bawah. Jelas kita semua mendukung apa yang disampaikan Bapak Kapolri. Jadi contoh kecil saja Mbak, dengan dihadirkannya call center 110 itu bentuk responsabilitas apabila ada kejadian, ada yang sangat membutuhkan penanganan polisi. Insya Allah Polres Parepare, baik itu di Polres maupun di Polsek, akan cepat turun ke lapangan. Iya. Call center 110, ini 24 jam Pak? 24 jam. 24 jam. Boleh tahu ini, selama hadirnya call center, bagaimana nih masyarakat? Apakah jangan sampai belum sempat ditutup ada yang nelpon lagi? Bagaimana nih Mas, kalau untuk eksistensi daripada call center 110 selama ini? Semenjak diaktifkannya kembali call center 110, sudah beberapa orang yang menghubungi call center 110, dan tidak sedikit juga yang sifatnya main-main, hanya telepon center 100 padahal tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Jadi melalui kesempatan ini saya menghimbau kepada masyarakat, pergunakan call center itu dengan sebaik mungkin. Jangan dijadikan bahan candaan, karena terus terang di call center itu ada lokasi wilayah apabila
adik-adik ada yang main-main ketahuan bahwa Wah. posisi di sini dan nomor HP akan tercatat di Ketahuan Anda. call center tersebut. GPS-nya langsung bekerja Ada. gitu ya. Oh, jadi janganlah kita gunakan sesuai peruntukannya, bukan bahan lucon lah Betul. kayak gitu. Apalagi benar-benar ketika ada informasi yang saya sih berharap tidak ada yang nelpon, Pak. Berarti aman, Aman, kan betul. kalau gitu. Betul. Tapi isinya polisi dalam hari ini, kalau di luar negeri ada 911, wah kita ada 110. 110. Kita akan kembali lagi saudara, tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam. Saya Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id. atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDO. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Selamat pagi, dokter. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersama saya, Dokter Danang dari SPB. Baik, saudara pemirsa, ada masih bersama kami luar biasa hari ini ya. Kita ada suasana, kalau saya pribadi sebuah kesyukuran tersendiri dan ini patut kita pertahankan. Parepare adalah salah satu kota teraman di Sulawesi Selatan. Kolaborasi yang sangat apik dari semua stakeholder, TNI, Polri, pemerintah kota, bahkan masyarakat, bahkan banyak masyarakat yang juga menjadi perpanjangan tangan bapak-bapak polisi gitu kan, ikut. Pak, kalau ada begini, lahir juga kelompok informasi masyarakat yang bisa di tengah-tengah masyarakat. Kembali kami menyampaikan ini Bapak, ucapan terima kasih dari masyarakat, selamat ulang tahun yang dikirimkan kepada kami di fanpage gitu ya. Semoga jaya terus Kepolisian Republik Indonesia, panjang umur kita. Ya, semoga ini bisa kita menjadi pemicu semangat Bapak untuk menjadikan menjadi lebih baik lah di tengah masyarakat. Masyarakatnya juga patut untuk patuh gitu. Betul. Baik, ini di segmen terakhir Bapak, kembali tema kita seputar transformasi Polri. Saya mau menggarisbawahi presesinya ini tadi. Bagaimana kemudian polisi semakin eksis
semakin bisa dikatakan salah satu program unggulannya ini di Hari Bayangkara dengan ikut bersama pemerintah 1 juta vaksin loh, tidak main-main ini. Polri luar biasa ada di hati rakyat. Mungkin himbauan juga kepada pemirsa di rumah untuk lebih mawas diri, menjaga pare-pare yang kita cintai bersama Bapak Ibu polisi. Silakan. Melalui kesempatan ini kami dari pihak kepolisian terus menghimbau kepada seluruh masyarakat agar dalam melaksanakan aktivitas kesehariannya tetap melaksanakan protokol kesehatan, jangan bosan saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, jangan, karena sekarang ini adalah zamannya teknologi, banyak menggunakan HP, banyak berita yang sifatnya hoax di HP tersebut. Mari kita bersama-sama menghindari agar tidak langsung percaya apabila ada berita yang muncul di media sosial. Ya, ini penting juga karena kadang-kadang sekarang bukan persoalan fisik yang menyebabkan sebuah bentrok, tapi ujaran kebencian di media sosial ini bisa berujung di meja hijau. Jadi kalau saya ya itu tadi benar dikatakan Bapak Kasubag bahwa kita menyikapinya dengan bijaksana dalam bermedia sosial, jangan hoax, dapat informasi jangan langsung di-share. Ini penting dicerna dulu saring dulu sebelum di-share. Mungkin harapan ke depan sebagai anggota Polri, tadi kita ngomong Bapak sudah 24 tahun mengabdi untuk masyarakat sebagai anggota Polri, pasti rasanya luar biasa Bapak ya. Mungkin di kesempatan ini mungkin menyapa rekan-rekan polisi dimanapun berada yang bisa menyaksikan siaran kami, sekaligus juga harapan Bapak ke depan untuk bagaimana pare-pare semakin baik, COVID-nya bisa segera teratasi, dan jaya terus pastinya untuk Kepolisian Republik Indonesia. Silakan Bapak terakhir. Harapan kami kepada seluruh masyarakat Pare-Pare khususnya, mari kita tetap menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Kota Pare-Pare, paling tidak di lingkungan kita masing-masing. Tetap semangat beraktivitas seperti biasa, tetap melaksanakan protokol kesehatan yang saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan saya, baik itu senior saya maupun junior saya, tetap semangat melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai anggota Bayangkara. Kita melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas. Semoga apa yang kita kerjakan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat, jayalah Polriku. Wah, tetap semangat, jayalah Polriku. Dan yang pasti Polri akan senantiasa hadir di tengah masyarakat. Bentuk konkretnya untuk di Pare-Pare ada layanan call center 110 yang diperuntukkan bagi Anda mungkin ingin mendapatkan mungkin segera penanganan daripada teman-teman Polri. Dan yang pasti penanganan COVID ini bisa percepatannya bisa lebih maksimal, kemudian sama-sama untuk pemulihan ekonomi untuk Indonesia yang lebih maju. Sekali lagi selamat Hari Bayangkara ke-75 untuk Bapak Ibu kepolisian dimanapun berada, sehat-sehat terus karena Bapak Ibu adalah istilahnya bisa dikatakan pengayom kami. Kalau polisi sakit, aduh gimana gitu kan, jangan sampai, semoga sehat-sehat semuanya. Dan jayalah terus Polriku. Satu lagi Mbak. Siap. Ya, jadi kami ingatkan kembali kepada warga masyarakat, walaupun sudah divaksin, tetap melaksanakan protokol kesehatan. Jangan salah anggapan bahwa setelah divaksin bebas kemana-mana tanpa protokol kesehatan. Betul sekali. Ini statement, closing statement yang luar biasa dari Bapak Kasubag. Vaksin bukan jaminan, bukan garansi, itu adalah salah satu bentuk ikhtiar kita ya untuk mencegah. Tapi meskipun sudah, jangan berleha-leha dengan buka masker ya seperti. Terima kasih sekali lagi Bapak Kasubag Humas Polres Pare-Pare, sehat-sehat terus Pak, salam buat keluarga. Salam kembali. Dan semoga jayalah terus Kepolisian Republik Indonesia. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.